Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'azab yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi zalikum balaghun min rabbikum 'azim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam Iza azamat ummatid dunya nuziat minha khaybatul Islam wa iza tarakatil amra bil ma'ruf wa nahya anil munkar hurrimat barakatil wahyi wa iza tasabat ummati sakatat min ainillah. Rawiyul Hakim wa Tirmizi. Sadaqallahu azim wa sadaqallahu ala nabiyil karim. Syukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah masih berikan kita kesempatan untuk bisa berubudiyah dan melaksanakan perintah Allah di sisa-sisa umur kita. Semoga amal kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita sampaikan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa safiina wa zumrina wa maulana Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian kita Qisasul Anbiya, kisah para nabi dan kisah para rasul. Terakhir kalau saya tak salah kita terakhir pada kisah Ibrahim. Berarti Ibrahim sudah selesai. Sekarang kita masuk kisah nabi yang ketiga dari nabi ulul azmi. Nuh alaihissalam yang pertama, Ibrahim yang kedua, yang ketiga adalah Musa alaihissalam. Kita akan masuk kepada kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ini adalah nabi urutan yang ketiga dari nabi ulul azmi, atau nabi urutan masuk ke 13-14 dari nabi 25 nabi dan rasul. Adam alaihissalam, Idris alaihissalam, Nuh alaihissalam, Hud alaihissalam, Saleh alaihissalam. Turun ke bawah Ibrahim alaihissalam, naik ke samping Lut alaihissalam, Ismail alaihissalam, Ishak alaihissalam, Yakub alaihissalam. Turun ke bawah Yusuf alaihissalam. Kemudian ada yang mengatakan Ayub alaihissalam, Su'aib alaihissalam, baru turun Musa alaihissalam wa Harun alaihissalam. Musa ini adalah nabi dari keturunan Bani Israel. Datangnya nasabnya dari keturunan Bani Israel. Bapak Ibu mohon maaf, berulang kali saya sampaikan bahwa nabi dari keturunan Bani Israel ini banyak. Jadi kalau ada nabi
diturunkan untuk satu kaum itu lebih daripada satu. Bahkan Bani Israel ni punya nabi dua boleh dari 25 nabi atau 112 ribu dari 124,000 untuk Bani Israel. Jadi kalau ada Bani Israel diturunkan banyak nabi kepadanya, kira-kira tandonya apa? Mada. Ndak cukup cik nabi dah. Maka diturunkan nabi dari Bani Israel. Dan hampir dari keturunan Nabi Ibrahim ini, Bani Israel itu kan dihitung dari keturunan Nabi Yakub. Asal muasalnya Ibrahim. Ibrahim punya anak nanti Ishak. Ishak punya anak Yakub. Yakub ni punya anak 12 orang. 12 orang itulah dikatakan Bani Israel. Dari Nabi Yakub alaihissalam itu keturunan semuanya, hampir seluruhnya keturunan dari Bani Israel. Bapak Ibu boleh sebut saja setelah Nabi Yakub ada nabi lain lagi. Silakan sebut saja nama nabi siapa. Pasti nasabnya bersambung dengan 12 daripada anak keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Ada yang mau coba, Pak? Setelah Nabi Yakub sebut saja satu nabi. Kita mau sambungkan nasabnya ke 12 anak Nabi Yakub, Bani Israel. Yang Yakub ini bin Ishak bin Ibrahim, ujungnya ke Ibrahim. Ada yang bisa berani nyebut satu nabi setelah Nabi Yakub? Atau memang tak tentu dah? Ada yang berani nyebut satu nabi saja? Sulaiman alaihissalam. Dari mana nasab Nabi Sulaiman alaihissalam? Sulaiman itu jalurnya dari jalur 12 Bani Israel. Ibrahim punya anak Ishak, Ishak punya anak Yakub, Yakub punya anak 12 orang. 12 orang anak Nabi Yakub, bininya ompek. Bini pertama Nabi Yakub namanya Laya. Laya ko anak dari Laban. Laban ko mama daripada mama daripada Nabi Yakub alaihissalam. Karena ayah Nabi Yakub itu namanya Ishak. Ishak tu menikah dengan istrinya namanya Rebekah, atau yang mengatakan Rafiqah. Rafiqah tu punya adik-beradik, salah satu namanya Laban. Laban tu tinggal di Irak. Makanya anak Laban ini dua orang perusi. Pertama Laya, yang kedua Hilya. Kedua-dua anak ini dinikahkan oleh Nabi Yakub. Dulu boleh, kalau kini tidak boleh. Adik-beradik berdua kau dinikahkannya. Maka Nabi Yakub ini punya istri yang pertama namanya Laya. Laya ni sama dengan Lea. Kalau bahasa awaknya Lia. Nabi Yakub ini punya anak dari istri pertama 6. Dari 6 istri pertama ini anaknya, salah satu nama anaknya Yahuda atau Yahudea atau disebut dengan nama Yahuza. Dari Yahuza tadi turun ke bawah. Yahuza punya anak Faris, Faris punya anak Hasrun, Hasrun punya anak Aram, Aram punya anak Aminabad, Aminabad punya anak Hasyun, Hasyun punya keturunan namanya Salmun, Salmun punya anak namanya Buas, Buas ni punya anak namanya Yisais, Yisais ni punya anak namanya Daud alaihissalam, Sulaiman alaihissalam. Sulaiman menikah dengan Ratu Balkis, punya anak tunggal namanya Rahabaan atau dikenal dengan nama Rahabeam. Rahabaan ini punya beberapa orang anak, salah satunya Ainaman. Dari keturunan Ainaman lahirlah Zakaria Yahya alaihissalam. Bapak bayangkan, makanya Yakub tu Bani Israel tu nabi tu banyak di kalangan mereka. 12 anak menyebar ke seluruhnya, maka dikatakan Bani Israel. Tapi kita tidak bahas nabi itu. Kita bahas sekarang khusus Musa. Musa ini nabi yang dari keturunan Bani Israel yang diberikan kitab suci. Jadi ada dua nabi yang diberikan kitab suci keturunan Bani Israel. Satu Musa diberikan Taurat, yang kedua Isa diberikan Injil. Jadi Bani Israel diberikan dua nabi, diberikan kitab suci. Maka Musa alaihissalam diberikan kitab suci Taurat, Isa diberikan kitab suci Injil, Daud diberikan kitab sucinya Zabur. Maka seluruh keturunan Bani Israel diangkat oleh Allah jadi nabi. Sekarang kita lihat dari mana jalur Nabi Musa nih. Bapak Ibu yang mau mencatat, saya sarankan tidak usah dicatat, dengar aja lah. Tidak juga nangkok dong.
Dengar aja lah, awak lah tua-tua kau bak cukup tahu, oh selesai. Ya. Iya, kalau lah tua-tua kau apa lo kan angkok lah bak lah, apa kepala kau lah terbagi dengan pikiran-pikiran. Baik. Dari mana nasab Nabi Musa? Nasab Nabi Musa tu jalurnya dari atas. Adam punya anak 240 orang. Salah satu di antara 40 orang itu namanya Sis alaihissalam Nabi. Sis ini punya anak Anusi. Anusi punya anak Kainan. Kainan punya anak Mihlail. Mihlail punya anak Yarid. Yarid punya anak Idris alaihissalam. Idris punya anak Mutasalli. Mutasalli punya anak Lami. Lami punya anak Nuh alaihissalam. Nuh punya anak 4, Sam, Ham, Yafid, Kan'an. Kan'an dihancurkan oleh Allah. Salah satu anaknya tinggal 3, Sam, Ham, Yafid. Dari Sam lahir anak namanya Arfa atau panjangnya Arfaksat. Arfa ini punya anak namanya Saleh. Saleh ini punya keturunan namanya Falik. Falik ini punya anak namanya Abir. Abir ini punya anak namanya Ra'u. Ra'u ini punya anak namanya Sarud. Sarud ini punya keturunan namanya Nahur. Nahur ini punya anak namanya Azar. Atau ada yang menyebutnya Tarah. Atau ada yang menyebutnya Tarih. Azar, Tarah, Tarih ini punya anak namanya Ibrahim. Ibrahim punya istri 4. Salah satu istri yang pertamanya adalah Sarah, punya anak Ishak. Ishak punya anak Yakub. Yakub punya anak 12 orang. Di antara 12 orang tadi ada salah seorang anak bernama Lewi atau yang disebut dengan nama Lawai, atau ada yang menyebutnya dengan kata Lawi. Lewi, keturunan Lewi inilah punya anak namanya Azar. Azar punya anak namanya Kohit. Kohit punya anak namanya Muhid. Muhid ini punya anak namanya Imron. Dari Imron inilah lahir Musa alaihissalam, Harun alaihissalam. Maka dikatakan Harun Musa bin Imran bin Qahat bin Muhid bin Azar bin Lewi bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim bin Tarah bin Nahur bin Sarud bin Ra'u bin Abir bin Falik bin Saleh bin Arfa bin Sam bin Nuh bin Mutasalli bin Lami bin Mutasalli bin Idris bin Yarid bin Mihlail bin Kainan bin Anusi bin Sis alaihissalam. Itu jalurnya Musa alaihissalam. Satu. Yang kedua, Nabi Musa ni namanya disebut 136 kali, paling banyak dalam Quran. 12 juz Allah menceritakan kisah Nabi Musa. Kau bayangkan Pak, Musa 136 kali, Ibrahim 69 kali, Nabi-Nabi lain 43 kali, Rasulullah hanya disebut namanya 25 kali. Ada apa dengan kisah Nabi Musa? 136 kali namanya diulang dalam Quran. 12 juz Quran menceritakan kisah Musa, supaya kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Makanya maaf, kisah Musa ini lebih panjang daripada kisah Ibrahim. Diterangkan dalam surat Al-A'raf 21 kali namanya disebut. Dalam surat Al-Baqarah namanya disebut 13 kali. Dalam surat Al-Qasas namanya disebut 18 kali. Dalam surat At-Taha namanya disebut 17 kali. Allah ceritakan kisah Nabi Musa ke dalam 27 surat Al-Makiyah, ayat yang turun di kota Mekah, dan 7 surat Madaniyah, ayat yang turun di kota Madinah. Coba bayangkan, hampir 24 surat Allah ceritakan kisah Nabi Musa alaihissalam. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, kita ingin ambil ibrah pelajaran daripada kisah Nabi Musa alaihissalam. 3. Musa ini diutus oleh Allah, dilahirkan di kota Misra. Misra itu Mesir. Berapa umur Nabi Musa, Ustaz? Nabi Musa itu umurnya bermacam-macam. Pendapat para ulama. Ada yang mengatakan Musa ini umurnya 120 tahun. Ada yang mengatakan 147 tahun. Beda 5 tahun dengan Harun. Kalau Musa 120 tahun, Harun 125. Kalau Musa 140 tahun, berarti Harun 145 tahun. Jaraknya dengan Harun lebih kurang sekitar 5 tahun. Musa ini punya adik-beradik bertiga orang. Jadi ayah Nabi Musa namanya Imran. Imran tu ada 2 silsilah Nabi yang ayahnya tersambung dengan nama Imran. Satu Musa, yang kedua
Maryam ibu Nabi Isa alaihissalam, ayahnya juga Imran. Jadi kalau Bapak Ibu baca Quran, diterangkan Quran surat Al-Imran itu bukan menceritakan ayah Nabi Musa, tapi yang diceritakan adalah keluarga Maryam Isa alaihissalam. Jadi makanya Imran itu ada dua. Makanya ayah Nabi Musa Imran punya anak 3. Pertama namanya Maryam, yang kedua namanya Harun, yang ketiga namanya Musa. Pendapat ulama yang kedua, yang pertama namanya Maryam, yang kedua namanya Musa, yang ketiga namanya Harun. Tapi para sejarah sepakat bahwanya Musa anak nomor 3 yang paling ketek di antara 3 adik beradik. Jadi Imran itu punya anak Maryam, Harun, Musa, adik beradik. Siapa bini Imran itu? Ada yang mengatakan namanya Aminah, ada yang mengatakan namanya Yukabid. Yang mana yang batu Ustaz? Matawa. Nikmati je lah. Ini namanya. Kadang-kadang nama kita ini kan beda-beda, Pak. Ada nama teman saya namanya Rosmawati di Pekanbaru. Di kampung imbaunya Orok. Jadi bisa-bisa saja. Ada nama di kantornya Dahli Nur, di kampungnya Merulis. Jadi tidak bisa. Anggota dewan kita Nur Zahedi, imbaunya Edi Tanjung. Jadi boleh saja. Mau pakai namanya Yukabid boleh, mau bawa namanya Aminah juga boleh. Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah di daerah Misra. Kapan Nabi Musa alaihissalam dilahirkan? Nabi Musa dilahirkan di tengah-tengah penguasa zalim. Penguasa ketika itu adalah Fir'aun. Fir'aun ini Pak gelar buat raja. Apakah Fir'aun ini gelar buat raja? Kenapa pada zaman Nabi Yusuf tidak diberikan nama Fir'aun Al-Malik? Karena mohon maaf, dari orang-orang Mesir itu Pak sama dengan orang-orang Melayu. Ada Melayu pesisir, ada Melayu daratan. Kalau di Mesir itu ada yang kawasan-kawasan Mesirnya Mesir pesisir yang dekat tepian-tepian laut, ada yang Mesir pedalaman. Kalau zaman Nabi Yusuf itu Mesirnya Mesir pesisir. Tapi kalau zaman Nabi Musa Firaun itu Mesirnya Mesir pelosok. Kalau Mesir pelosok nih kalau bahasa kitanya apa namanya? Kampungan. Enggak bisa menerima perubahan. Makanya diberi gelar namanya Fir'aun. Fir'aun ini gelar buat raja-raja Mesir ketika itu. Nama asli Fir'aun ini adalah Manaftah. Manaftah ini ada yang mengatakan Ramses II, ada yang mengatakan anak Ramses II. Mengenai kebenarannya, besok akhirat besuwa wak Fir'aun awak tanya siapa namuang. Nah, tidak usah tanya. Namanya Manaftah, anak dari Ramses II, diberi gelar Fir'aun. Nabi Musa alaihissalam dilahirkan ketika penguasa zalim. Maka dilahirkanlah Musa alaihissalam. Untuk apa Musa dilahirkan? Untuk membebaskan Bani Israel. Kenapa dengan Bani Israel? Pak, Bu, di Mesir itu ada 2 kaum besar, suku besar. Satu namanya bangsa Kibti, yang kedua namanya Bani Israel. Bangsa Kibti ini adalah bangsa kasta Brahmana, darah biru, ASN, eselon 1, eselon 2, eselon 3, eselon 4, kontraktor, orang-orang, pokoknya eselon lah darah biru. Itu namanya bangsa Kibti, kaumnya Fir'aun. Yang kedua Bani Israel, kastanya kasta Sudra, tukang maliang ayam, supir oplet, buruh, tukang kuli. Maka Nabi Musa alaihissalam diturunkan di Mesir untuk apa? Membebaskan Bani Israel, karena Bani Israel itu ditindas oleh Fir'aun. Maka diturunkanlah Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam diturunkan oleh Allah pada saat suatu raja yang zalim. Apa kezaliman dari Fir'aun laknatullah alaih? Suatu ketika Fir'aun bermimpi ada bola api dari Baitul Maqdis menghancurkan kerajaan Mesir. Maka mimpi itu 3 kali berturut-turut. Sudah saya sampaikan dalam kisah Ibrahim. Ibrahim mimpi 3 malam berturut-turut. Fir'aun pun mimpi 3 malam berturut-turut.
Cuman mimpinya beda. Kalau Fir'aun mimpinya ada bola api dari Baitul Maqdis menghancurkan kerajaan Mesir, kemudian 3 malam berturut-turut. Ini mimpi disampaikan oleh Fir'aun kepada penasehat spiritualnya, tafsir mimpinya, tukang sihirnya. Apa kata Fir'aun? Aku memimpi bahwa ada bola api dari Baitul Maqdis menghancurkan singgasanaku, seluruhnya mati, tidak ada satupun yang hidup kecuali dari kalangan Bani Israel. Apa kata penasehat spiritualnya Fir'aun laknatullah alaih? Katanya akan datang satu orang bayi, akan lahir satu orang bayi dari keturunan Bani Israel. Bayi itulah yang akan menghancurkan kerajaan engkau. Ketika itulah Fir'aun mengumumkan keputusan bahwa setiap laki-laki yang lahir dari keturunan Bani Israel seluruhnya dibunuh. Pada saat perintah itulah Musa alaihissalam dilahirkan. Jadi pada saat yang menegangkan, Musa alaihissalam dilahirkan oleh Allah. Istri Nabi Musa, biar tahu, nama istri Nabi Musa ini ada yang mengatakan 2, ada yang mengatakan 1. Pertama, istri Nabi Musa ini namanya Ummu Safura. Ummu Safura ini ada 3 pendapat para sejarah. Pertama mengatakan Ummu Safura ini adalah putri Nabi Syuaib alaihissalam. Tapi dibantah oleh para sejarah lain. Kenapa? Tidak ketemu dia jalurnya, Pak. Nabi Syuaib dengan Musa itu tidak ketemu. Jaraknya jauh, 480 tahun. Dari mana datang ketemunya? Karena jarak Nabi Syuaib dengan Musa itu beda. Cik di atas, cik di bawah. Tidak ketemu. Dari mana datangnya? Coba lihat. Supaya kita paham. Tidak ketemu. Ini pendapat yang pertama. Ada orang mengatakan Ummu Safura itu adalah anak Nabi Syuaib. Tidak ditemukan dalam Quran Allah menyebut nama Syuaib di dalamnya. Pendapat yang pertama yang mengatakan Ummu Safura istri Nabi Musa anak Nabi Syuaib, tapi dibantah oleh para sejarah. Kenapa? Karena tidak ketemu jalurnya. Dari mana jalurnya? Musa jalurnya dari Sarah. Sarah punya anak Ishak, Ishak punya anak Yakub, Yakub punya anak 12 orang. Dari 12 orang punya anak Lewi. Maaf, Ishak, Yakub, dari keturunan itu lahir Lewi, Lewi lahir Azar, Azar lahir Muhid, Muhid lahir Qohat, Qohat lahir Imran, Imran lahir Musa Harun. Ada 8 generasi, 9 generasi. Sementara Nabi Syuaib itu lahir dari keturunan istri ketiga Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim punya bini ompek, 1 Sarah, yang kedua Hajar, yang ketiga Kentura, yang keempat Yasjur binti Amar. Dari bini ketiganya namanya Kentura, punya anak 6. Salah satu di antara anak 6 tadi bernama Madian atau disebut Madean. Madian ini punya anak namanya Yashur, Yashur ini punya anak namanya Mikail, Mikail lahir anak Syuaib alaihissalam. Dari mana datangnya? 480 tahun. Tidak ketemu. Pendapat yang kedua, bahwa Ummu Safura ini adalah anak dari keponakan Nabi Syuaib. Yang ketiga, pendapat yang ketiga, Ummu Safura itu adalah anak kepala suku daripada suku Madian. Selesai. Saya lebih sepakat mengatakan anak kepala suku dari salah satu suku Madian. Madian itu daerah kawasan yang dibawa di luar pemerintahan Manafta Fir'aun Ramses II. Baik, sekarang kita lanjutkan. Anak Nabi Musa alaihissalam banyak. Ada yang mengatakan 2, ada yang mengatakan 5. Bernama-namanya beda, ada Hilya, ada Ingkar, ada Garsum, ada Eliezer dan sebagainya, bermacam-macam dalam kitab Taurat. Ibrahim, Musa, ini nabi yang dikenal di lintas agama. Yahudi mengenal Ibrahim, Yahudi mengenal Musa. Orang Nasrani mengenal Ibrahim, orang Nasrani mengenal Musa. Orang Islam pun mengenal Nabi Musa alaihissalam. Makanya Allah bercerita dalam Al-Quran, wa zukur fil kitabi Musa innahu kana mukhlasa wa kana rasulan nabiyya. Ceritakanlah hai Muhammad kisah Musa. Sesungguhnya Musa adalah orang yang terpilih
dan orang-orang yang diangkat jadi rasul dan jadi nabi. Hal ataka hadisu Musa, hai Muhammad, telah sampaikah kisah Musa kepada kalian? Diceritakan oleh Allah ke dalam 12 juz Al-Quran. Selesai. Sampai sini saya buka pertanyaan satu. Sampai di jalur nasab ini ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjutkan? Mengenai keterangan Nabi Musa lahir di Mesir, di mana Nabi Musa diwafatkan? Nabi Musa diwafatkan di kawasan 20 km dari arah Yerusalem Timur masuk wilayah Yordania. Dimakamkan pada usia berbeda pendapat para sejarah. Tapi umat Nabi Musa ini termasuk umat umurnya panjang-panjang. Sekali lagi saya sampaikan Bu, Pak, ada kisah-kisah tentang Musa, tapi termasuk kisah Israiliyat. Saya sarankan itu jangan dibawa, jangan diceritakan, jangan disampaikan. Sudahlah, cukup menjadi motivasi kita saja sudah. Karena banyak kisah Musa, kisah Ibrahim, yang paling banyak tuh kisah Musa. Kisah Israiliyat yang dibuat-buat dinisbatkan kepada Bani Israel. Padahal kisah itu tidak terjadi. Kita sampaikan kisah yang terjadi dalam Quran saja. Baik, ada yang mau sampaikan, ditanyakan sampai di sini sebelum kita lanjutkan? Mengenai nasab dan jalur keturunan Musa. Kalau sempat kita hidup zaman Nabi Musa, kita ini pengikut Musa atau Firaun? Kita menjadi pengikut Musa atau Firaun? Sok-sok tayo-tainda. Musa itu bansek, miskin. Firaun kayo, piti banyak. Nah, kita jadi orang kita saja lah, biarlah hidup kita zaman sekarang, tidak usah zaman Nabi Musa. Baik, maka diutuslah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dilahirkan Nabi Musa alaihissalam. Musa alaihissalam dilahirkan di tengah-tengah ketika Raja Zalim memiliki mimpi membunuh seluruh bayi-bayi laki-laki dari kalangan Bani Israel. Maka ketika itulah Nabi Musa alaihissalam dilahirkan. Ketika Nabi Musa dilahirkan, Allah ceritakan dalam Al-Quran. Apa cerita Allah dalam Al-Quran? Iz awhayna ila ummika ma yuha. Kami telah ilhamkan kepada ibu Musa. Kami ilhamkan. Kalau ilhamkan berarti diberikan petunjuk kepada ibu Musa. Bu, 124.000 para nabi dan rasul. 300 orang rasul, 25 nabi yang wajib diimani, 5 nabi ulul azmi, 1 khataman nabi la nabiyya ba'da. Tidak ada nabi yang perempuan. Ulama sepakat, jumhur ulama sepakat, tidak ada nabi yang perempuan. Seluruh nabi tidak ada yang perempuan. Ulama sepakat 124.000 nabi tidak ada yang perempuan. Tapi walaupun tidak ada nabi yang perempuan, perlu Bapak Ibu pahami, seluruh nabi kecuali Nabi Adam alaihissalam lahir dari perut perempuan-perempuan pilihan. Boleh dicek. Makanya ibu Musa ini bukan ibu sembarangan, ibu pilihan. Rasulullah Aminah bukan ibu sembarang, ibu pilihan. Maka dikatakan perempuan-perempuan itu walaupun dia tidak diangkat dari nabi dan rasul, tapi sebagian besar banyak dijadikan oleh Allah. Seluruh para nabi lahir dari perut perempuan-perempuan pilihan. Maka diilhamkan kepada ibu Musa alaihissalam sesuatu yang telah diberikan petunjuk bahwa Musa alaihissalam akan dilahirkan. Lahirlah Musa. Jadi rupanya ibu Nabi Musa ni sama jo awak, ketakutan. Anak lahir sementara keputusan presiden bunuh bayi laki-laki dari kalangan Bani Israel. Sementara mereka orang Bani Israel. Ketakutan, fitrah. Fitrah seorang ibu takut akan keselamatan anaknya. Fitrah. Pelajaran yang mau kita ambil satu. Pak, rupanya ketakutan dengan makhluk dan manusia ini manusiawi. Jadi jangan sangka Pak, mohon maaf Pak Ustadz, tidak ada yang perlu kita takutkan di muka bumi ini kecuali Allah nutorenya dan sok-sok ileh. Takut dengan polisi fitrah, takut dengan gubernur fitrah, takut dengan atasan fitrah, takut dengan pimpinan fitrah, takut dengan apa lagi penguasa manusiawi.
Yang tidak boleh itu ketakutan itu mengalahkan ketakutan kita kepada Allah. Jangan sok-sok Pak. Awak kan di masjid kau bontok-bontok bagaknya. Takut dengan bini itu manusiawi juga. Biasa saja ya Pak. Tidak usah takut-takut. Biasa-biasa aja lah. Dengan pimpinan takut biasa. Makanya saya kadang-kadang tidak suka orang-orang yang berteori itu terlalu banyak Pak. Yang patut, maaf seperti teman saya. Teman saya pernah berceramah di kampung. Apa katanya? Yang perlu kita takut itu hanya kepada Allah. Kita takut kepada Allah, takut kepada Rasul. Tidak ada satupun kita boleh takut selain daripada Allah. Tidak boleh kita takut kepada makhluk. Yang kita takutkan hanya Allah. Selesai ceramah ditanya di jamaah, Ustaz, layo kata Ustaz dia. Apa tu? Kata Ustaz, yang patut ditakuti Allah, yang lain tak ada perlu takut awak do. 2 minggu potong ambo dapat kabar Ustaz pergi memotong kedai menakik bersuara harimau. Ustaz ngapo lari? Tapi kata Ustaz tak boleh takut dengan makhluk, takut tu dengan Allah. Apa kata Ustaz tu? Ambo lari bersuara harimau tu bukan takut tapi bonci. Itu duto je lah. Jadi kita manusiawi aja lah Pak. Ketakutan tu, kita yang PNS ni pasti takut dengan pimpinan. Pasti kau nak korek dengan orang. Tiba Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pak semayang lu, beko, teken SPBD dulu. Ayo Pak. Ketakutan kita tu. Ibu Musa takut dengan Fir'aun dan itu manusiawi. Bahkan diceritakan hampir saja ibu Musa ni ketakutannya luar biasa. Kalau tidak kami berikan petunjuk kepada ibu Musa alaihissalam, maka diberikanlah petunjuk kepada ibu Musa alaihissalam. Wa auhayna ila ummi Musa, kami berikan ilham kepada ibu Musa ketika Musa dilahirkan. Apa kata ibu Musa? Allah berikan petunjuk kepada ummi Musa, ibu Musa. Apa kata Allah? Susukanlah dia. Diberikan 2 pilihan. Susukan dia. Kalau kamu takut akan keselamatannya, hanyutkanlah dia. 2 pilihan. Kalau seandainya Musa tidak dihanyutkan, kata ulama, Musa juga akan dijaga oleh Allah. Tapi diberikan pilihan. Allah ni luar biasa. Allah ni tidak pernah memaksa kita. Allah berikan pilihan. Kalau nak ikut jalan kanan, ujungnya surga. Kalau nak ikut jalur kiri, ujungnya neraka. Pilih. Kalau kalian beriman, datang masalah, ujian. Kalau kalian tidak beriman, datang masalah, azab. Pilihlah. Choice. Allah berikan pilihan kepada Ummi Musa. Susuilah dia. Kalau kau takut akan keselamatannya, hanyutkan dia. Bukan hanya itu, SOP yang diberikan Allah jelas. Apa kata Allah? Kalau ingin menghanyutkan Musa, buatlah kotak. Diceritakan Allah dalam surat Ta'ah. Buat kotak kecil, masukkan Musa ke dalamnya. Hanyutkanlah dia di atas sungai itu. Apa kata Allah? Bayi ini, ketika itu belum ada nama Musa. Bayi ini akan ditemukan oleh musuhku dan musuhnya. Dan dia akan dikembalikan kepada engkau. Sesungguhnya Allah lah zat yang paling penjaga, yang paling baik di muka bumi ini. Coba bayangkan, hanyutkan dia. Dia ini akan ditemukan oleh musuhku dan musuhnya. Dan dia akan dikembalikan kepadamu. Pertanyaan kedua, di mana datang Nabi Musa? Kau namanya Pak Musa. Siapa yang ngasih nama Musa? Firaun. Iya. Bukan ibunya. Yang bagi nama Musa itu Fir'aun. Bukan Imran, bukan Yukabid atau Aminah. Yang ngasih nama Musa itu Fir'aun. Musa itu bahasa Ibrani. Mu itu artinya air. Satu dinisbatkan kepada tempat ditemukannya. Makanya diberi nama Musa. Tapi Allah juga yang mengilhamkan kepada Firaun. Maka mu itu bahasa Ibrani. Maka saya sampaikan di mana-mana, mu itu bahasa Ibrani. Mu itu air. Satu dinisbatkan kepada ketemunya, di mana ditemukannya di tepi sungai. Maka diberi nama Musa. Rupanya Bu Pak, bahasa Ibrani itu bahasanya pendek-pendek. Mirip-mirip dengan bahasa Aceh. Ada orang Aceh sih Pak? Ada orang Aceh? Mana? Mana orang Aceh? Tidak ada.
Tidak ada. Bahasa Ibrani ini sama dengan bahasa Aceh, pendek-pendek. Kalau bahasa Jawa mudah, kita ngerti dan sebagainya. Kalau bahasa Batak ngertilah, sikit-sikit ngertilah. Kalau bahasa Jawa kromo-kromo Inggil, insya Allah saya paham. Saya 4 tahun belajar kromo Inggil di Jawa Timur, ngerti. Karena kalau ceramah pakai bahasa Jawa ya isolah, sakit. Tapi kalau bahasa Aceh ini mirip bahasa Ibrani, pendek-pendek. Air i, kelapo u, air kelapo i u, pendek-pendek aja. Air i, kucing mi, kucing air mi i, pendek-pendek saja. Jadi mirip bahasa Musa. Bahasa Ibrani itu pendek-pendek, makanya saya tidak pandai bahasa Aceh. Maka Musa alaihissalam dilahirkan ketika itu. Diberikan ilham, maka dihanyutkan Nabi Musa alaihissalam. Ketika dihanyutkan oleh Musa, rupanya Allah sudah men-setting. Bayi yang dihanyutkan terdampar di tempat pemandian istri Firaun. Siapa nama bini Firaun? Siti Aisyah atau Siti Asia? Asia. Terdampar di tempat pemandiannya Asia. Memang skenario Allah tuh hebat, Pak. Diambil oleh istri Firaun. Allah kalau sudah menjaga manusia nih, Pak, luar biasa. Tidak sama awak dong. Bapak kalau punya utang, takut sama orang punya utang, tidak tolong bayi, itu jalan keluarnya pasti lari. Iya atau enggak? Iya. Makin jauh bapak lari, makin selamat. Iya atau enggak? Bautang di siko, pindah rumah ke Pandau Permai. Kenapa? Takut bersuah sama orang dan punya utang. Makin jauh ke Taluk Kuantan, makin aman. Itu manusia kalau ingin menyelamatkan diri. Tapi kalau Allah ingin menyelamatkan satu orang hamba, bukan makin jauh, makin didekatkan Allah satu orang hamba tadi. Musa, ibunya takut bayinya akan dibunuh oleh Firaun, justru Allah antar Musa di tengah-tengah keluarga Firaun. Itu hebatnya. Jadi kisah ini, Pak, sama dengan kisah Ibrahim. Ibrahim ketika dibakar hidup-hidup, apa kata Allah? Ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah engkau, berikan keselamatan kepada Ibrahim. Kenapa Allah katakan kepada api, wahai api dingin? Kenapa Allah tidak perintahkan api, wahai api padam? Bukankah mendinginkan api dan memadamkan api sesuatu yang mudah bagi Allah? Tapi Allah tak gunakan bahasa padam. Allah tak gunakan bahasa mati. Allah gunakan bahasa kuni. Ya nar kuni, wahai api dinginlah, berikan keselamatan kepada Ibrahim. Kenapa Allah tak gunakan bahasa mati dalam Quran? Wahai api, matilah engkau. Kenapa apa? Kalau diperintahkan oleh Allah, wahai api, matilah engkau, api itu akan mati. Kalau api mati, Ibrahim selamat, maaf. Kalau api mati, Ibrahim selamat, orang-orang ketika itu yang ada di sekitarnya akan berkata, wajar Ibrahim selamat, wong apinya mati. Tapi api dibiarkan hidup, Ibrahim diberikan keselamatan. Sifat api panas dicabut oleh Allah, didinginkan. Orang-orang ketika itu melihat kejadian itu, nampak oleh mereka kudratullah, kehebatan Allah. Itu kalau Allah menunjukkan kehebatan, Pak. Musa pun sama. Kalau Musa dibawa lari ke Palestina, dibawa lari ke Irak, tidak nampak kehebatan Allah. Wajar Musa selamat, wong Musanya lari. Tapi justru Musa dihantarkan Allah di tengah-tengah keluarga yang akan membunuhnya. Diangkatlah oleh Asia Musa ini, kemudian jumpa dengan Firaun. Apa tuh? Bayi jumpa tadi di sungai. Apa kata Musa? Inilah bayi yang akan menghancurkan kerajaanku. Bunuh. Apa kata Asia, istri Firaun? Wahai suamiku, la taqtuluhu, jangan kau bunuh dia. Dia ni penyejuk mata bagiku dan penyejuk mata bagimu. Coba bayangkan. Pelajaran yang kedua. Rupanya di balik orang bagak tu, Pak, takut juga bini ya. Jadi kalau ada si kau bagak, suka batumbuk kepala dinas hebat di kantor, itu di rumah tu takut ke bininya. Matu mohon maaf, jangan khawatir, Pak. Ada kawan Firaun laknatullah alaih. Jadi Firaun kau takut ke bininya, Pak. La taqtuluhu, jangan kau bunuh dia. Dia ni akan diilhamkan oleh Allah. Dia ni penyejuk mata bagiku dan akan menjadi penyejuk mata bagimu. Atau kalau apa kata Firaun, yo lah, tidak jadi dibunuh mana. Coba bayangkan. Jadi rupanya mohon maaf,
Jadi kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak ni mohon maaf, di luar baga acok bertumbuk, satu orang kan digertak, kan disalak, kan digonggong, sampai di rumah takut dengan bini, jangan takut. Dia tidak mengikuti mazhab Syafi'i, tidak mengikuti mazhab Hambali, tidak mengikuti mazhab Hanafi, tidak mengikuti mazhab Maliki, dia mengikuti mazhab Fir'auniyah. Jadi jangan takut. Ini tidak apa-apa Pak, biasa. Awak jangan sosok bagak Pak. Awak di masjid kau jauh untuk bagak, di rumah bitakui awak. Kena mohon maaf, kan berulang kali saya sampaikan pada Bapak Ibu. Dulu saya tidak berani nyampaikan perkara seperti ini, memang luar biasa. Tambah pun heran, ada pegawai negeri bakrojo gaji 8 juta, 10 juta, 20 juta. Krojo tinggi-tinggi, gaji tinggi-tinggi, sekolah tinggi-tinggi, S1, S2, S3, profesor, doktor, LC, MA. Sampai ke rumah kok takut sama bini, ndak masuk akal ambo mak. Nan bakrojo lakinya, nan punya piti lakinya, nan sekolah tinggi lakinya, nan punya piti omak lakinya, nan punya tanah lakinya, nan punya oto lakinya, bininya tamat SMA, bakrojo indah, tapi kok takut laki ke bini. Ndak masuk akal ambo dak. Tapi setelah ambo nikah baru ambo tahu, iyo bagak bini awak bang. Jadi maklumi je lah. Jadi mohon maaf, tidak usah terlalu kita menjurus-jurus. Ang penakut kami sudahlah. Kita ni hampir sama dengan saja Pak. Cuman bedanya ambo terus terang demi Allah, ambo tidak pernah takut ke bini ambo. Demi Allah, saya tidak pernah takut sama istri saya. Cuman bini ambo lebih bagak pada ambo, itu aja masalah. Baik, ini yang terjadi. Firaun tu takut dengan istrinya Asia. Tidak jadi dibunuh. Pelajaran yang kedua, ketakutan kepada manusia itu boleh, tapi jangan terlampau menyalahi ketakutan kita kepada Allah. Jadi takut pada manusia itu fitrah, tapi jangan sampai kalah ketakutan kita kepada Allah. Jadi mohon maaf Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita ini kadang-kadang karena ketakutan kita, akal logika ini tidak main lagi Pak. Jadi makanya mohon maaf Bapak Ibu, saya kan jadi suami orang, saya sudah punya anak 3. Kadang-kadang saya bergurau dengan istri untuk menghidupkan suasana. Beberapa bulan yang lalu saya cerita dengan istri di rumah. Saya bilang, Dek, ya, anak awak kan 3. Iya bang. Dan paling godang 5 boleh tahun. Dan menengah umur kelas 5 SD, umur 10-11 tahun. Yang paling ketek umur 3 tahun. Ada rencana akan nambah anak. Kata bini ambo, Bi, 3 ni aja lah anak kita besarkan Bi. Semoga anak-anak kita ni bisa membawa kita ke surga. Amin, saya bilang. Sedang ngasih cerita, ndak begitu cara dong. Bahan baku masih banyak. Kalau perusahaan ndak tolok memproduksi, bolehkah abang buka kantor cabang pembantu, masuk ke kamar dihontam pintu deh. Dan itu fitrah manusia Pak. Jadi jangan sangka istri saya itu soleha banget, tidak cemburu. Kalau ada bini awak tidak cemburu, berarti dia bukan manusia. Jadi cemburu itu fitrah. Kadang-kadang saya bergurau-gurau 3 hari 3 malam doa mau nyapo. Pak, kalau Allah marah dengan kita, nih maaf, kalau Allah marah dengan kita Pak, sembahyang tobat, doa pada Allah, menangi pada Allah, Allah ampunkan dosa kita. Kecuali syirik. Tapi kalau bini bongi gawak Pak, 3 hari 3 malam tidak disapo ada Pak. Makanlah bayar, nak keluar bayar, ATM sama inyo. Nah, saya ingin sampaikan buat kita bersama. Makanya mohon maaf, kita kalau mau jujur, laki-laki itu mesti sifatnya tegas. Kita buat ketegasan di rumah, tegas kita di rumah. Iyo, endak. Oh, berlemah lembut lah. Kena perintah Nabi, berlemah lembut dengan istri. Karena kata Nabi, suami yang zalim. Siapa suami yang zalim? Suami yang berkata kasar kepada istrinya. Dia pukul istrinya pada siang hari, dia tiduri istrinya pada malam hari. La yadkhulul jannah. Suami seperti ini tidak akan masuk surga. Jadi ini perintah untuk berlemah lembut, lemah lembut. Berlemah lembutlah kepada istri, berlemah lembut. Tapi ingat kita punya ketegasan, yang hak-hak batil-batil. Makanya semalam saya menyampaikan nasihat perkawinan. Tidak perlu saya sebut tempatnya di mana. Kenapa kuahnya tidak jauh rumah dari sini. Sampai di sana selesai ajab kabul akad nikah. Akhirnya saya sampaikan nasihat perkawinan. Saya sampaikan kepada mereka, ini mohon maaf, setelah orang ijab kabul akad nikah, aku nikahkan engkau dengan anak kandungku Bulana binti Bulana, dengan mas kawin seberangkat alat solat tunai. Aku terima nikah Fulan bin Fulana dengan mas kawin seberangkat alat solat tunai. Barakallah, selesai. Setelah menikah,
jadilah satu laki-laki dan perempuan pasangan suami istri. Di mana-mana kalau kita nasihat perkawinan, para ustadz, para mubalik, para dai diundang untuk menyampaikan nasihat perkawinan. Apa isinya? Isi nasihat perkawinan itu dua saja. Pertama kewajiban, yang kedua tugas. Kewajiban satu orang suami ketika sudah menikah, dia berikan nafkah lahir dan batin buat istrinya. Kewajiban satu orang istri melayani suaminya, kasurnya, dapurnya, sumurnya. Tugas satu orang suami melindungi istrinya. Tugas satu orang istri menjaga kehormatan suaminya. Jadi maaf Pak, di mana-mana perkawinan kalau ada nasihat perkawinan pasti itu jadi ulang Pak. Saya mau tanya pada kita bersama, maaf kalau hanya ini saja yang mau disampaikan Pak, maaf, jangankan orang Islam, orang kafir saja paham dengan perkara ini. Orang kafir kalau nikah Pak, dia gini makan bininya, dijagonya, dilindungi bininya kalau diganggu orang, diberikannya nafkah lahir dan batin. Kalau hanya kewajiban dan tugas, orang kafir pun paham. Ambo punya ayam bangkok di rumah Pak, baru bertolu tadi pagi. Cie tolunya, nyo banyak tolunya, tapi ambo ambil untuk tolu. Bertolu cie, sore potang cie loh, cie jantan, cie betina, kawin bertolu. Kamano-mano ayam bangkok sama induk kau jalan tori. Pagi potang tiba ayam kampung sebelah induk jantan. Nak mendokek-dokek batino ayam bangkok ambo. Bongi jantan ayam bangkok ko abah cokak yo. Coba jangan ayamnya ngeroti Pak, apa lewat. Kalau hanya perkara ini orang kafir pun paham. Tapi orang Islam berbeda. Makanya besok kalau diundang ustaz-ustaz yang lain sampaikan. Saya pernah sampaikan pada para mubalik-mubalik yang ada. Kalau kalian sampaikan nasihat perkawinan, jangan hanya kewajiban dan tugas. Kewajiban suami memberikan nafkah lahir dan batin. Kewajiban istri melayani suami, kasurnya, dapurnya, sumurnya. Tugas suami melindungi istri. Tugas istri menjaga kehormatan suami. Jangan hanya itu saja. Kalau hanya ini saja orang kafir pun paham. Tapi tambah yang ketiga. Apa yang ketiga? Yang ketiga tanggung jawab. Apa tanggung jawab? Tanggung jawab satu orang suami untuk memastikan istrinya ada agama. Tanggung jawab satu orang suami memastikan anak-anaknya ada Allah, ada Rasul dalam kehidupan mereka. Tanggung jawab suami istri menjadikan rumahnya sebagai madrasah, melahirkan anak yang soleh dan soleha. Dan ini akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kalau bapak bagi piti bulanan ke ibu 1.500.000 kurang, tidak akan ditanya oleh Allah. Kalau bapak tidak bisa memberikan pakaian baru buat istri-istrinya, tidak ditanya oleh Allah. Tapi ketika Allah dan Rasul tidak ada dalam hati istri dan anaknya, dan ini akan diminta pertanggungjawaban. Iku yang selama kau kurang Pak. Makanya banyak laki-laki kini kau berkojo siang malam pagi tunggang tunggi mencari piti sampai subuh. Bang, ke masjid lah bang, ambu kerojo Ustaz. Untuk apa bang? Untuk membahagiakan anak istri. Mereka puntang panting cari piti untuk bininya. Tapi mereka lupa memperhatikan aurat istri dan anaknya. Lupa memperhatikan solat istri dan anaknya. Dan ini akan diminta pertanggungjawaban. Makanya mohon maaf Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini sederhana saya ingin sampaikan buat kita bersama. Tanggung jawab ini ketegasan untuk melaksanakannya. Makanya duduk bersama anak istri kita, duduk bersama keluarga kita, pastikan kalau patut marah, marahlah. Kalau patut menangis, menangislah saat ini. Karena besok tangisan di akhirat tidak akan berlaku lagi di hadapan Allah. Makanya tegas, kita bukan takut dengan istri Pak, tapi buat ketegasan. Awak punya bini, awak punya laki yang akan membawa kita masuk surga. Kalau punya bini mencampak awak kan ke neraka, untuk apa babini? Kalau punya laki yang akan mencampakkan awak ke neraka, untuk apa balaki? Kita butuh suami istri yang akan menghantarkan kita masuk surganya Allah. Maka semuanya kita baik-baik belajar. Jangan biarkan kita menjadi orang soleh, istri kita menjadi orang toleh, orang yang tidak baik di hadapan Allah. Makanya belajar. Saya tidak menyarankan kepada kita bersama Bapak Ibu berlaku kasar, berlemah lembutlah kepada istri. Karena Musa alaihissalam lebih soleh dibandingkan kita.
Fir'aun laknatullah alaih lebih kejam dibandingkan istri kita, maka berlemah lembutlah dengan mereka. Terakhir saya sampaikan buat kita bersama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Musa alaihissalam dipelihara di lingkungan Fir'aun yang membunuhnya, tapi Allah telah berikan keselamatan kepada Fir'aun, pada Musa alaihissalam, sehingga Allah jaga Nabi Musa sampai Nabi Musa mengemban tugas kenabian yang diberikan Allah. Maka dijagalah Musa alaihissalam, hiduplah Nabi Musa di lingkungan kerajaan. Apa pelajaran yang mesti kita ambil? Satu, tugas kita dekatkan diri dengan Allah. Habis masalah. Kalau kita sudah dekat dengan Allah, menjadi tanggung jawab Allah untuk menjaga kehidupan kita. Jadi tugas kita hari ini, Pak, dekatkan, pastikan diri kita ini dekat dengan Allah. Rasa-rasa kita jauh dari Allah kan terasa, Pak, Bu. Awak kalau mulai jauh atau enggak dari Allah, terasa. Cuma awak pura-pura enggak merasa. Terasa. Solat sudah kurang, ke masjid mulai jarang, baca Al-Quran mulai jarang, itu terasa. Maka tugas kita dekatkan diri dengan Allah. Yang kedua, jangan pernah berburuk sangka kepada Allah. Jangan pernah berkeluh kesah. Kalau Allah sudah menjaga kita, maaf, kata Pak Wagub, Pak Edi Natar, besok pagi ang ke kantor den. Apa urusan, Pak? Ang den angke jadi eselon 3. Apa tuh? Di kantor pemerintah daerah Provinsi Riau. Sogan awak, Pak. Soalnya di siko banyak yang senior-senior. Den mangke ang, jangan takuyang. Kira-kira perasaan awak sonang atau enggak? Aman atau enggak? Aman. Baru Wagub mengecek baru. Ini Allah. Allah tuh Tuhan awak, Tuhannya gubernur, Tuhannya Wagub, Tuhannya Jokowi. Nah, kalau Allah sudah memberikan perlindungan, makar dan kecelakaan apalagi yang akan menimpa kehidupan kita. Makanya mohon maaf, jangan pernah berkeluh kesah di kehidupan dunia. Bapak, Ibu, saya ingatkan buat kita bersama. Yang ketiga, saya peringatkan buat saya pribadi dan kita bersama. Pak, karena ini Jumadil awal akhir, akan masuk kita ke Jumadil akhir dan akan masuk kepada Rajab dan Sa'ban. Saya ingatkan kita sebentar lagi akan ketemu pada bulan Ramadan. Saya tak minta ibu puasa sunat, saya tak nyuruh ibu puasa nisfu Sa'ban, puasa Rajab, puasa Sa'ban. Saya tak nyuruh ibu puasa Senin Kamis. Saya tidak menganjurkan puasa-puasa sunat itu. Kenapa? Saya minta pada ibu, coba ditengok puasa Ramadan tahun yang lalu, berapa yang banyak terbuka copek diganti gini kau. Hari ini orang berlomba-lomba puasa sunat, Pak. Puasa tahun potang sampai kini olunjo selesai diganti-ganti leh. Maka belajar. Karena puasa qadha itu puasa wajib, puasa untuk kita ganti. Bapak-bapak pun demikian. Tapi kalau sudah, silakan nanti berbarengan dengan ibadah puasa sunnah. Kita doa pada Allah, semoga Allah panjangkan umur kita dan mudah-mudahan Allah ketemukan kita pada Ramadan tahun yang akan datang. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Sebelum saya tutup dan saya minum, saya berikan kesempatan 1 menit. Kalau ada yang mau ditanya, saya persilakan dengan segala hormat. Silakan, Pak. Ada yang mau tanyakan? Ada yang mau tanyakan? Nggak dong? Pas? Oh ya. Apanya? Oh, Firaun. Berapa generasinya memerintah? Ayo nak tahun tu dia mau. Bisa lah mau tanya di akhirat, Pak. Berapa generasi kan Firaun itu memerintah? Saya tidak tahu. Tapi patokan saya umur Nabi Musa alaihissalam. Kalau umurnya 125 tahun, berarti selama 125 tahun itu masih Firaun Manabta Ramses II. Setelah Nabi Musa wafat, apakah Firaunnya lain? Wallahu a'lam bishawab. Karena piramid di Mesir kan banyak Firaun 1, Firaun 2. Wallahu a'lam bishawab. Enggak lo sampai mau nanya Pak. Ada lagi, Pak? Cukup. Ya kalau masalah tahun saya pikir baca saja sejarah, Pak. Kita mungkin fokus kepada umur Nabi Musa saja. Perjuangan Nabi Musa, karena kita tidak melihat kredibilitas dari Firaun. Kita fokus pada kerja Nabi Musa alaihissalam. Cuman mohon maaf, satu saya berikan, Pak. Ada orang tanya dengan saya, Pak Ustadz, kenapa setiap Nabi itu ada penentang? Ada Ibrahim, ada Namrud, ada Musa, ada Firaun.
ada Muhammad, ada Abu Lahab, ada Abu Jahal. Kenapa setiap nabi ini ada penentang? Bukankah Allah ni pingin kita masuk surga? Bukankah Allah ni pingin kita semuanya baik-baik saja? Tapi kenapa Allah berikan penentang-penentang? Ada setan, manusia turun, setan lahir. Ada Ibrahim, turun Namrud. Ada Musa, turun Firaun. Ada Nabi Muhammad, ada Abu Lahab, ada Abu Jahal. Untuk apa Ustaz? Saya jawab, sederhana. Kau tak perlu pakai dalil dong. Bapak pergi pulang ke rumah, buka kandang ayam. Kandang ayam tu buka. Tengok ayam sedang mengoram. Tahu arti mengoram? Mengeram bahasa kita. Mengoram, mengeramkan telur. Tengok ayam tu dia mengeramkan telur berapa hari? 21 hari. Tolu yang diramkan itu, bapak ambil telur tu, periksa. Telur itu ada 3 unsur. Unsur pertama, kulit telur. Unsur yang kedua, putih telur. Unsur yang ketiga, kuning telur. 3 unsur. Ketiga-tiga ni faktor untuk menentukan menetas anak ayam. Si itu kurang faktornya, tidak bisa menoter. Contoh, kulit ada, putih ada, kuning tolu ada, tidak jadi. Atau kuning ada, kulit ada, putih telur tidak ada, tidak jadi. Atau kuning ada, putih telur ada, kulitnya tidak ada, basah tolu dah. Tidak bisa. Ketiga-tiga ini penentu Pak, untuk menetaskan anaknya. Maaf, orang yang penentang tadi, Namrud, Firaun, Abu Lahab, dia kulit telur. Menentukan untuk menetaskan anaknya. Tapi ketika nanti ayam menetas, kulit telur pecah. Kira-kira kulit telur tu dia pun di induk ayam. Dicatuk-catuk, dipijak-pijak, dicampak-campak. Seperti itulah Allah. Allah ciptakan penentang dakwah ini untuk apa? Untuk memperbaiki keimanan kita. Kalau tidak ada orang miskin, tidak akan ada nama orang kaya. Kalau tidak ada orang bermaksiat, tidak akan ada nama orang yang soleh. Kita butuh orang bermaksiat untuk apa? Memperbaiki keimanan kita, walaupun nanti pada akhirnya akan dibuang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita butuh Pak. Kalau dakwah ini tidak ada perlawanan, kalau tidak ada dakwah seluruh warga Firdausi ke masjid sadonyo, mana lo indah? Tidak indah Pak. Ada yang balik ke masjid, ada yang sudah masjid habis sembahyang langsung pulang, macam-macam. Maka indah dakwah. Jadi kita butuh penentang-penentang untuk apa? Untuk memantapkan keimanan kita, walaupun orang seperti tadi akan dicampakkan oleh Allah sebagaimana kulit telur akan dipijak-pijak di induk ayam setelah telur menetaskan anak ayam. Maka oleh karena itu, mudah-mudahan ini berkah buat kita bersama. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.